Halo anak-anak semua, apa kabar? Tentunya selalu sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Senang sekali saya Alvin di sini bisa kembali bertemu dengan kalian semua ya anak-anak untuk membahas TIK kelas 5 kita. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bab 1 tentang perangkat keras komputer atau hardware. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas tentang perangkat lunak pada komputer. Apakah itu perangkat lunak pada komputer? Ya, perangkat lunak pada komputer itu biasanya berupa software ataupun program ataupun aplikasi. Nah, anak-anak, pada pembahasan kali ini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah bahasa komputer, yang kedua adalah macam-macam perangkat lunak pada komputer, dan yang ketiga adalah perkembangan perangkat lunak pada komputer yang diambil dari buku TIK kita halaman 11 sampai 17. Yuk kita mulai pembahasannya ya anak-anak. Yang pertama, bahasa komputer. Nah anak-anak, manusia menggunakan berbagai bentuk simbol, suara, warna, dan gerakan tubuh untuk berkomunikasi. Nah, apakah komputer juga menggunakan bahasa seperti manusia? Ya, tentu tidak. Komputer menggunakan bahasanya sendiri yang dinamakan dengan kode biner. Kode biner ini menggunakan sistem bilangan basis 2 yang terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Nah, anak-anak, yang kedua kita akan membahas macam-macam perangkat lunak pada komputer. Seperti di awal video tadi sudah jelaskan bahwa perangkat lunak pada komputer itu berupa program, aplikasi, atau software. Nah, ada pun beberapa jenis program. Misalnya, program untuk mengolah kata, kita dapat menggunakan Microsoft Word, K-Office, OpenOffice. Untuk mengolah angka, kita dapat menggunakan Microsoft Excel, Lotus 123. Selanjutnya, untuk mengolah gambar, kita dapat menggunakan Paint, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Selanjutnya, untuk program multimedia, yaitu program yang kita gunakan untuk memutar lagu atau musik, menonton video atau film, kita dapat menggunakan Winamp, Windows Media Player, dan Power DVD. Nah, anak-anak, sekarang yang terakhir yaitu perkembangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang paling kita sering jumpai dan yang paling terkenal sampai saat ini adalah Microsoft Office. Ya, Microsoft Office merupakan sekumpulan aplikasi perkantoran yang terdiri dari pengolah kata atau word processor, pengolah angka, spreadsheet, dan presentasi atau PowerPoint. Selain Microsoft Office, ada juga perangkat lunak open source. Open source software merupakan jenis perangkat lunak yang digunakan dan disediakan secara gratis. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa perangkat lunak open source. Yang pertama, Linux. Linux merupakan alternatif terbaik untuk mengganti Microsoft Windows. Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds. Saat ini, Linux dikembangkan dengan tampilan yang sangat bagus. Misalnya, Ubuntu, Mandrake, dan Fedora. Yang kedua, ada OpenOffice. OpenOffice dikembangkan secara khusus oleh sebuah perusahaan besar, yaitu Sun Microsystems. Juga merupakan software yang dapat digunakan untuk menggantikan Microsoft Office.
Kelebihan yang dimiliki oleh OpenOffice yaitu mampu membuka file yang disimpan dengan format Microsoft Office. Yang ketiga, iOS. iOS adalah sebuah sistem operasi desktop open source yang berbasis web. Software ini bertujuan untuk memungkinkan kolaborasi dan komunikasi di antara pengguna, atau bisa juga sebagai perlindungan pribadi kita ketika kita terjebak menggunakan komputer orang lain. Yang keempat, Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird ini merupakan alternatif sebagai pengganti aplikasi email. Nah, Mozilla Thunderbird ini juga dilengkapi dengan newsreader sehingga kita dapat membaca berbagai berita terbaru. Dan yang kelima adalah Android. Nah, anak-anak, tentu kita semua sudah tahu ya Android itu. Nah, Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux. Android memang khusus dirancang untuk perangkat seluler atau ponsel layar sentuh, misalnya smartphone dan komputer tablet. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan SIR untuk bab 2 ini. Nantikan pembahasan selanjutnya ya anak-anak. See you!